Awalnya aku tuh nggak ada niatan untuk mau ikut beropini dalam persoalan ini, tapi dengan melihat media sosial yang cukup keruh, adanya sikap saling serang antar sesama muslim yang berbeda pandangan dalam kasus ini, kemudian adanya sikap saling menjelek-jelekan di kolom komentar postingan terkait, akhirnya sebagai sesama muslim nih aku kan merasa sedih dan ikut miris juga. Aku pengen memberikan pandanganku, sedikit pandangan aja mengenai kasus yang belakangan ini ramai diperbincangkan, yaitu kasus antara pondok dan juga pihak Trans 7. Dan sebelum aku melanjutkan, mohon banget buat teman-teman yang mendengarkan videoku ini atau melihat videoku ini, tolong dilihatnya tuh sampai habis biar nggak terjadi kesalahpahaman atas apa yang aku sampaikan nantinya. Oke, dan sebelumnya aku jujur merasa salut kepada pihak Trans 7 karena sudah meminta maaf dengan santun, dan juga kabar terakhir dari berita yang aku lihat, pihak Trans 7 sudah sowan ke pondok. Oke, langsung aja. Mungkin pihak Trans 7 itu memang kurang tepat dalam hal penayangan karena tidak memberikan penyensoran yang semestinya, sehingga wajah dan juga lokasi yang terekspos itu menimbulkan ketersinggungan oleh pihak pondok pesantren tertentu. Tapi hal tersebut kan memang sudah terlanjur terjadi ya, dan sebaiknya bagiku pihak pondok itu sejak awal bisa menjelaskan atau mengklarifikasi dengan cara santun, tidak ujuk-ujuk boikot. Kalau misal memang pernyataan yang digaungkan oleh Trans 7 itu dianggap salah, ya dibalas juga dengan cara klarifikasi bahwa narasi tersebut itu salah dengan alasan sebagai berikut. Yang benar tuh kayak gini. Jadi orang-orang tuh tahu kelirunya tuh di mana, benernya gimana, itu bisa paham. Tapi kan sayangnya sejak awal itu udah langsung boikot Trans 7. Langsung ada kutukan-kutukan yang menurutku itu tidak layak diucapkan oleh seorang muslim ya, walaupun aku nggak tahu siapa yang menggaungkan atau memiliki kata-kata yang kurang layak tersebut pertama kalinya. Karena gini loh, kalau misal sejak awal pihak pondok, pesantren manapun itu mampu memberikan klarifikasi dengan alasan-alasan yang lebih logis dan juga disertai bahasa dan juga adab yang santun, pasti itu kan jauh lebih bermartabat daripada langsung boikot dan juga kata-kata yang berupa kutukan. Dan aku tegesin sekali lagi bahwa di sini aku bukan untuk menilai pernyataan Trans 7 itu benar atau salah, pihak pondok itu benar atau salah, aku nggak akan memberikan penilaian tentang hal itu. Tapi di sini aku cuma pengen mengkritisi atas sikap yang diambil oleh keluarga besar pondok, alumnus pondok atas fenomena yang terjadi saat ini. Yang pertama, aku mau bahas tentang boikot Trans 7. Aku pengen jelasin kenapa boikot Trans 7 ini bukanlah langkah yang tepat dalam menghadapi persoalan ini. Alasannya tuh kayak gini. Aku analogikan dengan lebih sederhana. Misal, pihak pondok pesantren itu aku dan pihak Trans 7 itu adalah pihak lain. Ketika aku mendapatkan narasi buruk dari pihak lain yang kemudian aku merasa, oh itu nggak bener kok, ya aku kan punya hak dong buat mengklarifikasi, oh pernyataan yang kamu sampaikan itu nggak bener loh, yang benernya tuh kayak gini, terus alasan kamu menjelek-jelekan aku tuh apa, pasti kamu punya alasan dong. Nah, alasan itu kemungkinan ada dua, memang sengaja untuk menjatuhkan, atau yang kedua, memang ada kesalahpahaman karena pihak tersebut tidak benar-benar mengenal kita. Nah, kalau misal adanya kesalahpahaman karena tidak benar-benar mengenal kita, ya kita kan masih punya hak untuk menjelaskan diri kita yang sebenarnya kan. Bukan ujuk-ujuk kita tuh memusuhin pihak yang memberikan narasi yang kita anggap salah. Ujuk-ujuk pihak tersebut kita boikot. Lah, kalau kayak gitu, orang lain kan menilai kita tuh jadi lebih buruk lagi kan. Seolah-olah kita tuh nggak bisa memberikan alasan logis atas apa yang pihak tersebut narasikan. Seolah-olah kita tuh membangun tembok atau benteng yang tinggi dan tidak menerima kritik dari pihak manapun. Kalau kayak gitu, kan kita malah jadi lebih buruk kan di mata masyarakat, ya kan? Nah, itu yang terjadi kalau misal keluarga besar pondok, alumnus pondok langsung memilih untuk boikot, ya di mata masyarakat mereka hanya akan dianggap oleh orang-orang yang anti kritik. Kalau misal memang enggak, ya udah jelasin dengan baik-baik, dengan santun. Toh pondok pesantren itu adalah miniatur kehidupan Islami. Kenapa sih nggak mencontohkan sikap-sikap yang seharusnya itu rahmatan lil alamin gitu loh. Aku nggak paham tentang agama banyak di luar kapasitasku ya itu. Tapi kan kalau misal kita menggunakan logika dan juga hati kita untuk menilai fenomena sosial itu kan masih bisa kan. Nggak harus semuanya itu tentang dalil. Kita masih bisa menggunakan akal dan juga hati kita untuk menilai sesuatu. Belum lagi kalimat seperti ini yang kemudian menyebar luas di media sosial dan juga di status-status WA. Kalimat seperti kau akan dihancurkan, tersiksa, terhina. Apa pantas diucapkan oleh seorang tokoh pondok? Kalimat
yang berisi kutukan untuk pihak manapun itu tidak layak diucapkan, apalagi oleh seorang tokoh agama. Kemudian ada lagi, turun ke jalan mendatangi kantor Trans 7. Bagiku itu hanyalah sebuah langkah yang akan memperkeruh keadaan. Ada lagi konten tentang sholat jenazah yang aku nggak tahu jenazahnya itu terbuat dari apa, tapi di situ ada kertas yang tertulis Trans 7 dan juga nama seorang perempuan yang mungkin itu adalah pengisi suara saat tayangan Trans 7 itu ditampilkan. Tapi apakah sikap tersebut itu mencontohkan akhlak yang bagus dari seorang muslim? Apakah tindakan tersebut itu justru tidak memperburuk citra alumni pondok di mata masyarakat? Kan hal kayak gitu harusnya dipikirin lebih jauh kan? Jamia Jausan Karangampel, Indramayu mau melaksanakan sholat jenazah untuk Trans 7 dan Dwi Putri. Mudah-mudahan keduanya hancur. Amin. Allahu Akbar. Aku bisa memahami kok, kalau semua tindakan itu adalah untuk membela kiai mereka. Dan aku tidak menyalahkan tentang pembelaan. Membela seseorang yang kita cintai, seseorang yang kita agungkan, seseorang yang mungkin berjasa bagi hidup kita, itu nggak salah sama sekali. Bahkan bagus membela orang yang udah berjasa gitu ya. Tapi masalahnya, caranya membela itu kayak gimana dulu? Nggak semua cara itu benar, ada cara yang baik, ada cara yang buruk. Nah, kalau ini kan bawa nama Islam ya, kalau misal cara-caranya dilakukan dengan cara seperti itu, terus gimana citra Islam nggak semakin buruk di mata saudara kita yang berbeda keyakinan? Itu yang aku pikirin, kayak eman banget gitu loh. Kenapa sih kok banyak lulusan pondok itu yang bagiku mohon maaf, pengambilan keputusannya itu kurang panjang, kurang dipikirin dengan matang gitu loh. Aku bilang kayak gini itu bukan berarti aku tuh anti pondok, aku anti kiai, aku pengen mencari kejelekan-kejelekannya pondok, itu enggak sama sekali. Karena aku sendiri tuh ngefans banget sama Gus Baha. Aku sering banget dengerin pengajiannya beliau lewat YouTube, karena itu membuka pemikiranku lebih luas lagi dan aku seneng banget. Tapi kalau kejadian seperti ini kemudian disikapi dengan cara yang bagiku kurang mencerminkan adab-adab yang seharusnya, itu sangat disayangkan banget. Karena yang kasihan tuh Islamnya gitu loh kalau kita kayak gini. Paham kan? Saling salah-salahan antar sesama muslim, kita terpecah, ada yang membela Trans 7, ada yang membela pondok, kayak gak bisa berkata-kata. Sebenarnya dari kejadian ini kita masih bisa mengambil pelajaran, terutama untuk keluarga besar pondok jika mau. Dengan adanya kejadian ini seharusnya itu sangat penting ya untuk refleksi diri sebagai santri, sebagai keluarga besar pondok. Karena ketika ada orang yang salah paham terhadap kita, ya baiknya kita jelaskan dengan santun, dengan adab, dengan alasan-alasan yang mungkin lebih logis, bukan ujuk-ujuk diboikot, ujuk-ujuk dimusuhin. Terus juga dikutuk dengan kata-kata yang nggak seharusnya. Karena kasihan banget kalau citra kalian itu semakin buruk di mata masyarakat. Kasihan banget juga kalau citra Islam itu semakin buruk. Dan aku harap untuk teman-teman semuanya, termasuk aku, kita nggak gampang terprovokasi oleh sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang tokoh atau orang yang kita idolakan sekalipun. Bukan berarti menyepelekan ucapan mereka, tapi kita harus mencerna juga ucapan yang mereka lontarkan itu sebuah luapan emosi atau bimbingan yang baik. Karena kalau cuma luapan emosi ya jangan diikutin, kalau bimbingan yang baik ya nggak apa-apa. Karena gini loh, kalau misal kita tuh udah kayak buta, udah mabuk sama seseorang tertentu, kita ikutin semua kata-katanya tanpa kita memikirkan lebih jauh, tanpa kita meresapi lebih dalam, ya nanti sikap kita itu bisa salah dalam menghadapi suatu hal. Ya, semoga hal ini bermanfaat dan juga aku mohon maaf kalau misal ada kata-kata yang salah selama video tadi, ada kata-kata yang gak berkenan di hati teman-teman, aku mohon maaf. Tapi aku gak punya niat buruk dalam penyampaian video ini, hanya sebatas pandanganku sebagai sesama muslim aja yang sangat menyayangkan fenomena ini terjadi, kemudian sesama umat muslim terpecah belah pandangannya. Apalagi perang di media sosial, itu sangat disayangkan banget.